Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Di sini saya akan berpresentasi dari bagaimana cara mempelajari sebuah buku ataupun literatur. Ya, saya dari kelompok 13 beranggotakan. Nah, ada Miram Dani, ada Ivan Hamdani, dan Akzar Aldi. Selanjutnya dari Fahmi Ramdhani. Gimana sih orangnya? Ya, Fahmi Ramdhani di sini sebagai ketua kelompok, temannya diskusi yang santai, suka mengkaji tentang sebuah kehidupan. Nah, selanjutnya ada Ivan Ramdhani. Orangnya suka ketawa, diskusinya kadang serius, kadang sambil bercanda, asik buat diajak diskusi. Yang ketiga ada Muhammad Aksar Aldi. Orangnya kritis, bisa diajak berdiskusi, dan mantap sepengetahuan. Isi materi dari presentasi sekarang adalah cara mempelajari sebuah buku ataupun sebuah literatur. Literatur utama dari kelompok kami bersumber dari Khan Academy dan ditambah dengan lainnya seperti YouTube, Medium, ataupun Instagram. Dan kami bagi menjadi 3 bagian bagaimana cara mempelajari sebuah buku. Yang pertama itu sebelum membaca buku, yang kedua ketika membaca buku, yang kedua ketika membaca buku, yang ketiga setelah membaca buku. Dimulai dari poin pertama yaitu sebelum membaca buku. Di langkah pertama, kita ada tentukan tujuan. Nah, di sini apa sih yang ingin kalian dapatkan dari sebuah bacaan? Di, di langkah untuk menentukan tujuan ini. Nah, apakah Anda ingin memahami sebuah informasi baru ataupun mempelajari keterampilan baru atau hanya ingin bersantai membaca biasa? Mengetahui tujuan akan membantu memilih materi bacaan yang tepat dan fokus saat membaca. Yang kedua, pilihlah tempat yang tenang, carilah tempat yang sekiranya cocok buat kita gitu. Memilih ruangan yang tenang, yang aman, nyaman, ataupun bersih gitu. Karena kalau lingkungannya bersih, ya jadi kita bakal bisa santai gitu belajarnya gitu. Yang ketiga, siapkan perlengkapan. Di persiapan perlengkapan ini ada beberapa alat gitu yang harus kita persiapkan. Itu bisa dimulai dari pensil ataupun sebuah buku gitu untuk meringkas suatu isi bacaan tersebut atau meng-highlight suatu kata-kata dari isi buku tersebut. Nah, poin yang kedua adalah ketika membaca. Ketika membaca, kita bisa melakukan sebuah preview. Preview di sini sangatlah penting. Kita bisa membaca sebuah preview dimulai dari membaca judul ataupun subjudulnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan sebuah teknik membaca. Dalam sebuah teknik membaca umumnya, kita mengetahui ada dua teknik yaitu skimming dan scanning. Di mana sebuah teknik skimming ini kita bisa membaca dengan cepat untuk memahami sebuah ide-ide utama dari sebuah paragraf isi buku tersebut. Yang kedua itu adalah teknik scanning. Teknik scanning ini kita bisa mencari informasi spesifik yang Anda cari. Misal kita ingin mencari sebuah informasi secara cepat di halaman keberapa ketika sebuah buku bacaan tersebut sangatlah tebal halamannya, ya kita bisa langsung membuka daftar isi. Nah, di daftar isi tersebut kita bisa menemukan urutan keberapa di halaman keberapa gitu. Informasi yang ingin kita cari gitu. Yang ketiga, kita membuat catatan atau menulis ulang poin-poin yang penting. Di dalam membuat catatan ini, ketika kita selesai mempelajari sebuah buku atau kita selesai membaca sebuah bab dari buku tersebut, nah, kita lakukanlah hal-hal yang harus dicatat, hal-hal pentingnya saja gitu yang harus kita catat begitu. Di poin selanjutnya adalah setelah membaca. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita meninjau kembali catatannya. Meninjau kembali dengan cara apa? Ya, kita dengan cara menulis hasil ringkasan kita. Dari hasil ringkasan tersebut, kita membaca ulang apa yang telah kita tulis dan apa yang telah kita baca. Yang kedua, meringkas informasi. Nah, dari ringkasan tersebut, buatlah sebuah tulisan dari sebuah buku yang kita baca, tetapi kita melakukan.
dan melakukan penulisannya apa yang apa yang keluar dari kata-kata kita atau membuat dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga itu bisa berdiskusi. Diskusi ini kita membuka ruang diskusi dengan ketika kita berkumpul bersama teman ataupun sebuah keluarga, kita bisa berdiskusi ataupun bertukar pikiran gitu. Yang keempat, terapkan apa yang telah kita pelajari, coba kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita belajar sebuah literatur, kita itu harus bersabar dan teliti. Dan di dalam sebuah kesabaran dan ketelitian itu, kita terapkan ke dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita mengerjakan sebuah permasalahan, ya kita harus bisa sabar dan teliti gitu, mana saja yang harus kita kaji dan kita selesaikan gitu. Sehingga kita bakal menemukan solusi-solusi yang efektif dalam memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Gitu. Nah, jadi selanjutnya adalah sebuah tekad setelah mengetahui cara belajar. Yang pertama, membiasakan literatur. Nah, pembiasaan literatur ini sebagai sebagian orang gitu harus dibiasakan karena ada beberapa orang yang sulit gitu terhadap sebuah bacaan ataupun malas membaca ataupun tidak senang membaca. Nah, ketika kita mempunyai tekad membiasakan sebuah literatur, jadi kita dari awalnya malas membaca menjadi senang membaca. Gitu. Yang kedua, membuat jadwal yang seimbang. Nah, ketika kita menjadi sebuah mahasiswa, kita buatlah sebuah jadwal yang seimbang. Membuat jadwal ini bisa menggunakan sebuah papan tulis gitu, bisa kita menulis, dimulai dengan membuat tabel, di sana terdapat waktu apa saja di waktu-waktu tersebut yang kita pelajari ataupun di era digital ini kita bisa menggunakan sebuah aplikasi. Misalnya ada di Google Calendar. Di Google Calendar itu bisa kita manfaatkan gitu. Karena terdapat tanggal, jam berapa, dimulai dari apa yang kita akan pelajari. Nah, kita tulis di sana gitu. Yang ketiga, rasa keingintahuan. Nah, kuatkan itu, munculkan tekad rasa keingintahuan. Karena apa? Karena ketika orang kuat di rasa keingintahuannya, ya orang tersebut akan mencari dari segala sumber informasi eh, sebuah ilmu pengetahuan itu berasal. Nah, orang-orang tersebut akan mengkaji gitu karena rasa keingintahuan yang tinggi. Yang keempat, keterbukaan pemikiran. Ketika kita telah tahu cara belajar, kita menunjukkanlah sebuah keterbukaan pemikiran. Karena apa? Karena ketika kita memunculkan sebuah keterbukaan pemikiran, kita bisa memahami berbagai sebuah beragam pemikiran dari orang-orang ketika kita berdiskusi, apakah kita bisa menerima dari hasil pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda dari setiap individu. Maka di sini sikap keterbukaan pemikiran perlu dilahirkan gitu dari setiap individu tersebut. Begitu. Selanjutnya, dari tekad kami meringkas bahwa setelah membaca, mencermati, ataupun berdiskusi dengan teman sekelompok sehingga mendapatkan cara belajar. Tentunya saya akan mengimplementasikannya hasil bacaan dan diskusi saya dan meningkatkan atau memperbaiki cara belajar. Karena kalau hanya sekedar teori, tidak ada aksi, hanyalah sebuah halusinasi. Nah, jadi tekadnya itu lebihnya dari ketika ketika kita mempelajari sebuah buku, ya kita harus mengimplementasikan ilmu tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bermanfaat begitu. Nah, proses diskusi dari diri saya sendiri, dari sumber yang telah dikaji dan dibaca sangat relevan gitu, dan tidak jauh berbeda dari apa yang telah disajikan di Google Classroom. Jadi worth it untuk ditiru. Dari Fahmi dari apa yang dibaca lewat media sosial dan pendapat sendiri, poinnya relevan dan tidak jauh berbeda dari sumber yang tersedia. Dari Alza, informasi tambahan dan referensi yang lain dikirimkan saat membantu kelompok dan tidak jauh berbeda juga apa yang telah kita baca dari sumber yang tersedia di Google Classroom. Nah, diskusi kelompok kami, proses diskusi cukup baik
karena dilakukan secara langsung tatap muka. Dalam diskusi, semua teman-teman saya aktif berpendapat, mengeluarkan ide, mengerjakan tugas yang telah dibagi-bagi, sehingga tugas-tugas kita alhamdulillah terselesaikan dengan kerjasama kelompok yang sangat baik. Nah, terima kasih, sekian presentasi dari saya mengenai bagaimana cara mempelajari sebuah buku ataupun literatur. Saya akhiri dengan membaca doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.